Saudaraku rahimakumullah, berapa lama umur umat Islam? Ya, ada pendapat dari seorang ulama bernama As-Suyuti, menulis kitab judulnya Al-Alful Kashf wan Mujawazati Hadhil Ummah. Di halaman 206 kitab tersebut dia mengatakan, berdasarkan sejumlah riwayat afar, umat Islam ini, umur umat Islam ini adalah lebih dari 1000 tahun, namun lebihnya tidak mungkin lebih dari 500 tahun. Artinya maksimal umur umat ini 1500 tahun, ya. Pendapat ini didukung dengan hadis, cuma sayang hadisnya terbelah dua. Ada bagian awal, bagian akhir. Yang bagian awalnya derajat hadisnya dhaif, lemah. Yang bagian akhirnya derajat hadisnya sahih. Hadis itu diawali dengan Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala memberitahu kepadaku bahwasanya umatku ini akan hidup selama 1 hari. Kemudian aku sangat berharap bahwa umatku tidak akan merasa lemah di sisi Allah ketika Allah panjangkan, akhirkan bagi mereka setengah hari. Ditanya, setengah hari pada waktu itu berapa lama? 500 tahun. Berarti kalau 1,5 hari berapa tahun? 1500 tahun, ya. Jadi ini pakai standar surat As-Sajdah. 1 hari di sisi kami seperti 1000 tahun di sisi kalian. Tapi ingat, hadis ini terbelah dua. Bagian awalnya dhaif, lemah, bagian akhirnya sahih, ya. Terus bagaimana mensikapi hadis ini? Kita mensikapi hadis ini sebagai wawasan pengetahuan, Pak. Yang diyakini 100% jangan, tapi diingkari 100% juga jangan, ya. Nah, karena kita menjadikannya wawasan pengetahuan, mari sekarang kita kalkulasi. Kita sekarang berada di tahun berapa Hijriah? 1441 Hijriah, ya. Itu bukan umur umat Islam, Pak. Umur umat Islam bukan dihitung sejak peristiwa hijrah, tetapi dihitung sejak kapan nabinya diutus. Nabi Muhammad SAW diutus berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun sebelum hijrah. Ingat, hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian, kan? Berarti Nabi kita diutus 13 tahun sebelum hijrah. Yang berarti umur umat Islam hari ini sudah berapa tahun? 1441 tambah 13, 1454 tahun. Jika benar umur umat Islam berakhir 1500 tahun, sisanya berapa? 1500 kurangin 1454, berapa? 46 tahun. Lama apa sebentar tuh? Ya, tolong dikunyah-kunyah aja sendiri. Nah, jadi kejadian angin lembut berhembus beraroma misik itu, ya, diperkirakan 46 tahun lagi jika hadis tadi terbukti benar, ya. Karena begini, hadis dhaif itu dhaif dalam hal mata rantai pembawa beritanya, sedangkan teksnya belum tentu salah. Nah, kalau dia menyangkut urusan masa depan dan ternyata terbukti benar, berarti kedhaifannya hilang. Ngerti? Ya. Sedangkan tadi sudah saya didik, sudah saya sampaikan bahwasanya kita mengkaji ilmu akhir zaman, lama-kelamaan yang kita miliki adalah kaedah lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Ya. Karenanya kalau saya condong mending nganggep udah dekat begitu 46 tahun itu, supaya kita menjadi orang yang gampang disadarkan gitu loh, Pak, untuk mempersiapkan diri, ya. Kan beda kalau tahu sudah tinggal 46 tahun dengan tahu masih 4600 tahun. Beda kan? Makanya alhamdulillah nggak ada yang dikasih tahu jadwal matinya kapan. Kalau dikasih tahu jadi songong dia gitu. Dia pikir nanti udah menjelang mati aja dia tobat gitu, ya kan? Nggak dikasih tahu kapan matinya aja masih banyak yang nekat, ya, apalagi dikasih tahu. Ya nggak, Pak? Ya, makanya Nabi kasih tahu kita gambaran umum saja. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Yang melebihi 70 tahun sedikit jumlahnya. Bapak termasuk yang sedikit nggak, Pak? Udah berapa? 72? Hah? 76, Masya Allah. Termasuk barang langka nih, Pak. Mesti dipelihara nih baik-baik nih yang begini, ya kan? Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi pertanyaan yang kedua, siapakah diri saya?
Saya adalah seorang hamba Allah yang terlahir di era Nabi akhir zaman, yang alhamdulillah telah diberi hidayah dan diizinkan Allah mengikrarkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sehingga menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim berarti menjadi hamba Allah yang berserah diri kepada kehendak Allah dan berpegang teguh menjalani hidup berdasarkan dan sejalan dengan ikrar syahadatain. 2 kalimat syahadat kita Bapak dan Ibu adalah 2 perkara yang paling penting bagi setiap manusia. Kenapa? Karena 2 kalimat ini pada dasarnya mewakili 2 perkara yang sangat penting bagi setiap manusia. Yang pertama, perkara ghayatul hayah, destiny of life, tujuan hidup. Tujuan hidup seorang manusia adalah menuju ke Allah, la ilaha illallah. Sedangkan bagian kedua dari syahadatain kita adalah penjelasan tentang thariqul hayah, way of life, jalan hidup kita. Jalan hidup kita untuk mencapai tujuan Allah itu hanya melewati jalannya Muhammad Rasulullah SAW. Tidak boleh lewat jalan lain, Pak. Jadi sederhananya begitu, Pak, kita berislam ini. Senantiasa menyadarkan diri bahwa kita mau menuju satu titik, yaitu Allah Ta'ala. Dan kedua, jalan untuk mencapai tujuan itu nggak ada jalan lain kecuali jalan satu, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya semua orang akan menuju Allah, semua orang, siapapun dia, baik muslim maupun kafir maupun munafik maupun musyrik, semua. Makanya kita mengenal kalimat yang disebut kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita berasal dari Allah, semua kita menuju ke Allah, itu pasti, Pak. Cuma ketika sampai bertemu dengan Allah, ada yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, disambut dengan rahmatullah, kasih sayang Allah. Tapi ada yang ketika ketemu dengan Allah disambut dengan apa? Dengan sukhtullah, kemurkaan Allah Ta'ala. Mau pilih yang mana? Ya kita pilih mau dirahmati Allah. Makanya kita berusaha keras, bukan sekedar tahu tujuan kita kemana, tapi kita sadar tujuan kita kemana, dan kita sadar dan yakin gak ada jalan lain untuk sampai selamat ke sana kecuali lewat jalannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lewat jalan Islam Nusantara. Harus Islamnya Nabi Muhammad SAW, nggak boleh Islam yang lain, Pak. Yang ketiga, apa hubungan saya menjadi seorang muslim dengan urusan kiamat? Apa hubungannya? Sebagai seorang muslim berarti saya merupakan bahagian dari umat Islam yang merupakan umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman inilah yang terdekat jaraknya dengan peristiwa kiamat. Ya kan? Coba lihat gambar tadi. Dari semua umat-umat nabi-nabi yang manapun, kita yang terdekat. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kiamat di sini, di ambang pintu nih. Umatnya Nabi Isa lebih jauh, umatnya Nabi Musa lebih jauh, umatnya Nabi Nuh lebih jauh, ya kan, umatnya Nabi Adam apalagi. Gitu, jauh banget. Kita yang terdekat. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk, jari tengah ditempel, Pak, bukan direnggangkan, ditempel. Jadi kalau jari telunjuk saat Nabi diutus, jari tengah saat kiamat terjadi, ini 2 peristiwa berdekatan sekali.